Langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memutuskan Omnibus Law, rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang akhirnya terwujud. Senin 5 Oktober tahun 2020, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada rapat paripurna. Mengenal apa itu Omnibus Law? Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang artinya for everything. Black Law Dictionary menggambarkan Omnibus Law sebagai upaya untuk mendayung sekali dan melampaui 2-3 pulau maksudnya. Satu regulasi anyar sengaja dibentuk sekaligus untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Dikutip dari CNBC Indonesia, menurut O'Brien tahun 2009, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang tergabung menjadi satu undang-undang. Sedangkan menurut Barbara Sinclair tahun 2012, Omnibus Law merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena banyak mengandung materi subjek, isu. Secara Omnibus Law, implementasi konsep Omnibus Law sebenarnya meniru sistem perundang-undangan yang berbasis tradisi Anglo-Saxon Common Law. Praktik Omnibus Law telah dicatat sejak tahun 1888 di Amerika Serikat, ditandai dengan perjanjian privat terkait pemisahan dua rel kereta api di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, Omnibus Law juga diterapkan oleh negara-negara lainnya, termasuk Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Irlandia. Akankah Indonesia akan menjadi penerus Omnibus Law? Ada 4 Omnibus Law yang diusulkan pemerintah kepada DPR, yakni RUU Cipta Kerja, Omnibus Perpajakan, Omnibus Kopda Baru, Omnibus Law Kefarmasian. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas yang lagi menjadi problem di Indonesia, salah satunya yaitu Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster, diantaranya adalah 1. Penyederhanaan perizinan. 2. Persyaratan investasi. 3. Kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. 4. Dukungan riset dan inovasi. 5. Ketenagakerjaan. 6. Pengenaan sanksi. 7. Kawasan ekonomi. 8. Kemudahan berusaha. 9. Pengadaan lahan. 10. Investasi dan proyek pemerintah. 11. Administrasi pemerintah. Poin-poin penting yang wajib kalian tahu RUU Cipta Kerja yang disoroti oleh buruh. Yang pertama, upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayar per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Yang kedua, upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten atau kota UMK. Dan upah minimum sektor kabupaten atau kota UMSK dihapus. Yang ketiga, sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Yang keempat, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah, yang artinya pengusaha berhak memberikan gaji tidak sesuai tanggal ataupun tidak sesuai dengan perhitungan hari kerja pembayaran gaji. Yang kelima, pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketika tidak lagi mendapatkan pesangon, yang artinya apabila pekerja di PHK dia keluar tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja, yaitu pesangon. Yang keenam, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa, yang artinya apabila kalian keluar dari pekerjaan maka kalian tidak mendapatkan pesangon maupun gaji yang wajib dibayarkan oleh bos atau perusahaan. Yang ketujuh,
pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang kedelapan, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa force majeure tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang kesembilan, pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang kesepuluh, pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Ke-11, pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang ke-12, pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Yang ke-14, membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Yang ke-15, outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Yang ke-15, kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Sederet alasan Omnibus Law ditolak. Yang pertama, menghilangkan upah minimum. Yang kedua, hilangnya pesangon. Yang ketiga, penggunaan outsourcing secara bebas. Yang keempat, pekerja kontrak seumur hidup. Yang kelima, hilangnya jaminan sosial. Yang keenam, pemutusan hak kerja atau PHK tanpa kesepakatan. Yang ketujuh, jam kerja yang eksploratif. Yang kedelapan, sanksi pidana dihapuskan. Yang kesembilan, tenaga kerja asing atau TKA yang dibebaskan bekerja. Perbedaan Omnibus Law dengan UU Tenaga Kerjaan. Yang pertama, upah minimum. Omnibus Law menggunakan upah minimum provinsi atau UMP, sedangkan Undang-Undang Tenaga Kerjaan menggunakan upah minimum provinsi atau kabupaten kota UMK. Yang kedua, waktu kerja lembur. Omnibus Law maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Sedangkan untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan 3 jam per hari atau 14 jam per minggu. Yang ketiga, bonus atau penghargaan lainnya. Omnibus Law disesuaikan dengan masa kerja, sedangkan Undang-Undang Tenaga Kerja tidak ada aturan sebelumnya. Yang keempat, hak bekerja dalam PHK. Yang kelima, pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan. Omnibus Law tidak disebutkan, sedangkan Undang-Undang Pekerja 25-100% upah jika sakit, tergantung lama sakit, dan cuti 1-3 hari jika menikah, melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.